Dan aku mau menyoroti ini Yos, strategi Sintayong ini. Ini kalau aku bilang sih strategi. Eh, 22 pemain dia umumkan terlebih dahulu. Padahal setelah diumumkan kan Pak Sumarji juga sudah bilang akan ada penambahan pemain. Kenapa kok Sintayong ini nggak langsung umumkan 26 pemain aja? Nios, menurutmu apakah ini sebuah strategi atau gimana? Dan juga soal Jamain ya, Jamain itu ini belum pasti sih, tapi isunya kan kita main jam 4 itu satunya memang permintaannya Sintayong khusus melawan Irak dan melawan Filipina kan tetap main malam. Menurutmu gimana nih menyikapi dua hal tersebut? Ya, memang apa ya, kalau ini kan sebenarnya sepanjang, kalau kita mundur sebentar ya, Sintayong ini sepanjang kepelatihannya ya 4 tahun bersama timnas Indonesia, praktis terpotong COVID, kemudian 2 tahun masa aktifnya baru kelihatan. Aku selalu ini ya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Sintayong ketika masalah pemanggilan nama kemudian starting 11 gitu. Selalu banyak kejutan gitu. Di setiap laga itu kita jadi masyarakat ini ataupun semua instansi sepak bola tidak bisa memprediksi ini pasti masuk ini atau enggak. Selalu banyak drama, selalu banyak puzzle yang secara masuk besoknya tidak dipanggil lagi, entah karena alasan apapun begitulah. Ya ini kan sebenarnya sudah terlihat jauh lampau sebelum ketika sekarang ini semakin banyaknya pemain yang menurut Sintayong kualitasnya mulai meningkat ya, mulai berkembang begitu. Ya memang kalau kita lihat antara ini strategi atau mungkin untuk mencegah isu-isu lain berkembang ya, istilahnya kan karena kemarin misalnya Stefano Lillipali tidak dipanggil setelah final, ternyata ya bagi banyak orang yang protes gitu karena ini top asis di Liga 1 tetapi tidak terpakai di skuad asuhan Sintayong begitu kan. Ya dengan praktis, dengan hal-hal seperti ini ya bisa dicoba sebenarnya. Salah satu strategi yang unik kalau aku bilang memang melihat di era kepemimpinan Sintayong ini. Tetapi memang kan sebenarnya itu anggapan strateginya mungkin. Tapi kalau kita lihat banyak faktor kan ya seperti tadi, ada pemain yang memang belum resmi untuk siap tampil, artinya masih diragukan untuk tampil, seperti Martin Paes. Ketika nanti pengadilan di CAS-nya sudah selesai ya pasti otomatis bisa diharapkan memperkuat timnas Indonesia ketika lawan Irak. Itulah alasan kenapa kemarin tidak disertakan gitu, hanya 22. Kemudian banyak nama yang tidak ada ya, seperti kembalinya muncul di Mas Derajat itu kan ya kita wow, sangat luar biasa ya kan. Padahal sebelum-sebelumnya dia tidak terpanggil gitu, bahkan Hoki Caraka pun tidak masuk gitu kan ya, yang walaupun memang kita tidak meragukan apa yang menjadi permasalahan oleh Hoki Caraka itu, yang dirasa memang masyarakat menilai bahwa Hoki Caraka belum mampu bersaing di senior begitu kan. Tapi memang terlebih dari itu ya kita patut tunggu saja ini skema-skema yang dilakukan, trik-trik apa yang dilakukan oleh STY untuk membeberkan bahwa skuad timnas Indonesia kali ini ya tidak bisa diatur oleh netizen, tidak bisa ditebak apapun bahkan oleh lawan pun, dan official pelatih tim lain pun tidak bisa diprediksi mana yang akan menjadi starter atau mana enggak. Ini kan sebenarnya fungsinya seperti taktikal sepak bola dalam untuk mengacaukan game plan gitu. Terlepas tadi juga disinggung ketika taktik juga yang bermain jam 4 sore ataupun tidak bermain seperti biasa pukul 9 malam gitu. Ya ini kita lihat juga karena ya, mungkin ada trik-trik ya menghadapi Asia Barat ini. Kalau di Indonesia yang iklimnya tropis begitu kan, bagaimana itu juga bisa salah satu menjadi faktor. Ataupun juga nanti ketika masa recovery mungkin di siang hari, kualitas pemain timnas Indonesia kan tentu lebih terlatih dengan suhu ya di siang hari daripada pemain lain meskipun sama-sama Asia gitu kan. Tapi ya menarik kalau sampai gitu mengatur jam pun ada permintaan khusus oleh pelatih kepala gitu untuk dimainkan pada sore hari tidak pada malam hari. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi rating broadcast ya malam hari lebih bagus karena kan semua orang sudah selesai beraktivitas pada malam hari. Ya menarik, kita tunggu nanti apa yang akan terjadi Garuda di sebentar lagi ya, sekitar 2 mingguan atau 3 minggu lebih untuk menantikan skuad Garuda bisa menang menghadapi Irak dan Filipina. Menarik ya, sampai jam main pun ini diubah. Tapi ya mungkin nanti kalau misalnya ini berhasil ya, bisa jam 4 kita berhasil melawan Irak, siapa tahu round 3 kalau kita ketemu Arab Saudi, Qatar, kita main jam 4 lagi, kemungkinan seperti itu kan. Tapi ya terakhir mungkin ini dalam pembahasan hari ini,
ini melawan Irak dan Filipina ini kan nggak biasanya kita mengadakan satu pertandingan uji coba sebelumnya melawan Tanzania. Menurutmu apakah tepat untuk menggelar uji coba padahal kan mepet juga, dan menurutmu apakah Tanzania ini merepresentasikan Irak dan Filipina? Yes. Memang kalau secara ranking tentu dengan Irak ya jauh ya, karena Tanzania ada sekitar 100 berapa 12 atau berapa begitu, 19 ya begitu kan ya. Ya tentu pasti jauh, tapi dengan Filipina kan memang mungkin ini dirasa paling mendekati dari segi permainan pun juga ya kita bisa melanjutkan pertandingan ketika kemarin di timnas 23 melawan Guinea ini kan mungkin pemanasan untuk melatih fisik. Ini kan sebenarnya kalau tim Afrika itu karakternya adalah permainan fisik mereka yang sangat super power, yang sangat powerful gitu. Dengan determinasi yang mengandalkan fisik lah, tentu ini kemarin adalah lanjutan. Kalau kita melawan Guinea kemarin sudah bermain bagus meskipun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ya tentu uji coba dengan Tanzania ini juga salah satu bagian dari metode tersebut gitu. Memang kalau melihat selisih waktu mepetnya tidak, ya sebenarnya dibilang mepet, tetapi dengan jeda 4 hari ya kan, itu uji coba tanggal 2, kemudian nanti tanggal 6 baru kita lawan Irak. Itu 4 hari sih cukup ya, karena memang biasanya pun ketika di Piala Asia bahkan kita juga selisihnya di 4 hari kan gitu, baik di senior maupun di U23 kemarin hanya sekitar selisih 4 hari. Pemain pun terbukti mampu bisa untuk meningkatkan kualitasnya hanya dengan recovery masa 4 hari. Tentu pemilihan lawan Tanzania ini juga pasti sudah disetujui oleh ini ya, tim analisis pelatih official bahkan federasi pun untuk memanaskan sebelum nanti benar-benar timnas Indonesia bermain sungguh-sungguh untuk menggaransi ya di ke ronde 3 sekaligus ke Piala Asia di Saudi Arabia di 2027 nanti. Ya kemudian kalau dibilang segi taktikal ya itu tadi tidak jauh berbeda dengan karakter tim lawan Guinea gitu, Afrika sekali. Meskipun yang kita hadapi ini nanti adalah lawan Irak Asia Barat, kemudian sesama negara Asia Tenggara, tentu menghadapi negara dengan peringkat yang lebih di atas, jauh di atas kita sekitar 11-an yang di peringkat, tentu kan juga pasti ada menghasilkan poin kan, meskipun poinnya hanya setengahnya di luar kalender resmi. Uji coba mendapatkan poin setengah kan itu sangat luar biasa begini, mengingat kita target Pak Erik bahkan sendiri mencanangkan Indonesia akan tembus 100 besar di masa-masa mendatang. Ya bagus, kita tunggu nanti ketika sebelum pemanasan lawan Irak, lawan Tanzania ini gaya main apa yang akan kita terapkan, ya menarik lah. Tanzania ya, menurutku kalau secara pemilihan lawan ya, kemarin Pak Sumarji bilang itu ada beberapa negara yang dikontak itu seperti yang bisa lah, itu New Zealand, ada India juga, tapi akhirnya Tanzania yang dipilih. Kalau untuk merepresentasikan Irak dan Filipina enggak juga, kalau menurutku ini lebih ke pemanasan aja menjelang lawan Irak dan Filipina. Kalau aku lihat ini jalan ini dipilih Sintayong dan PSSI karena melihat yang sebelumnya ya, yang kualifikasi Piala Dunia periode Maret kemarin, kita pertandingan ketika lama nggak kumpul langsung kumpul lawan Vietnam di GBK pertama, itu kan posisi pemain juga kondisinya koordinasinya juga amburadul lah, awal-awal ya amburadul dan kurang panas lah bisa dibilang seperti itu. Dan kemudian di Hanoi ya baru panas-panasnya kita menang 3-0 gitu. Jadi mungkin itu jadi pembelajaran supaya nanti melawan Irak langsung pemain-pemain ini sudah tune in lah, sudah koordinasi bagus, sudah panas. Dan walaupun sebenarnya kita membutuhkan cuma satu menang ya, satu kemenangan lagi, praktis kalau tanpa uji coba mungkin menangnya lawan Filipina ya, lebih terbuka lawan Filipina karena di laga kedua. Tapi dengan adanya uji coba kayaknya Sintayong mengincar 2 kemenangan nih, terutama kemenangan melawan Irak ya. Jadi melawan Irak ini kalau menang ya, kemenangan ini akan nanti mungkin bisa jadi itu ya, jadi gambaran gimana kita nanti di round 3, karena di round 3 nanti lawan-lawannya pasti di atas Irak gitu. Dan mungkin itu saja, semoga
3 poin ya, 3 poin kita dapatkan 6 poin lah dari 2 pertandingan itu. Jadi kita sapu bersih semua laga home ya, semua laga home. Dan ya kalau Irak kepleset siapa tahu kita bisa ngambil juara grup. Tapi ya yang penting lolos dulu ke round 3. Kita Gear Bola akan melakukan liputan ke Gelora Bung Karno melawan Irak besok. Oke, sampai jumpa lagi video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share Gear Bola. Salam sepak bola. Ciao. Indonesia ke ronde 3. Garuda mendunia.